Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Damayanti dari kelas Perekonomian Indonesia, ruang B304, jam setengah 8. Di sini saya akan membahas tentang dua masalah kondisi perekonomian. Pertama, mengenai otonomi daerah sebagai salah satu percepatan pembangunan di Indonesia. Kedua, tentang kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah guna percepatan pembangunan struktural di Indonesia dan hubungan kebijakan percepatan pembangunan tersebut bagi peran Indonesia dalam menghadapi globalisasi ekonomi. 1. Mengenai otonomi daerah sebagai salah satu percepatan pembangunan di Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia telah mengakibatkan perubahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia yang kemudian juga membawa pengaruh terhadap kehidupan masyarakat di berbagai bidang. Secara konseptual, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia meliputi oleh 3 tujuan utama, yang meliputi 1. Tujuan politik sebagai upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik. Kedua, tujuan administrasi, dengan adanya pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. 3. Tujuan ekonomi, terwujudnya peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam konsep otonomi daerah, pemerintah dan masyarakat di suatu daerah memiliki peranan yang penting dalam peningkatan kualitas pembangunan di daerahnya masing-masing. Hal ini terutama disebabkan karena dalam otonomi daerah terjadi peralihan kewenangan yang ada pada awalnya diselenggarakan oleh pemerintah pusat kini menjadi urusan pemerintah daerah masing-masing. Dalam rangka mewujudkan tujuan pelaksanaan otonomi daerah, terdapat beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan, antara lain 1. Faktor manusia, 2. Faktor keuangan daerah, ketiga, faktor manajemen organisasi atau birokrasi. Pelaksanaan otonomi daerah memang merupakan suatu gagasan yang ideal bagi negara Republik Indonesia. Namun bukan berarti konsep tersebut dapat diimplementasikan begitu saja tanpa celah dan kekurangan. Otonomi daerah dan permasalahannya telah menjadi wacana yang berkembang seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Berikut ini adalah permasalahan otonomi daerah yang terjadi di Indonesia. Pertama, adanya eksploitasi pendapatan daerah. Kedua, pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang belum mantap. Ketiga, penyediaan atur pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai. Ketiga, kondisi SDM aparatur pemerintah yang belum menunjang sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah seharusnya merevisi UU yang dipandang dapat menimbulkan masalah baru. Berikut ini adalah solusi untuk keluar dari masalah otonomi daerah tanpa harus mengembalikan kepada sentralisasi. Jika pemerintah dan masyarakat bersinergi mengatasi masalah tersebut, pasti kesejahteraan masyarakat segera terwujud. Caranya, pertama, membuat master plan pembangunan nasional untuk membuat sinergi pembangunan di daerah. Kedua, melakukan pengawasan perda agar sinergi dan tidak menyimpang dengan peraturan di atasnya yang lebih tinggi. Ketiga, meningkatkan kontrol terhadap pembangunan di daerah. Keempat, melakukan good governance dengan memangkas birokrasi, mengadakan pelayanan atau satu pintu untuk masyarakat, melakukan efisiensi anggaran. Kelima, meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor SDA dan pajak, serta mencari dari sektor lain seperti jasa dan pariwisata yang digunakan untuk mensejahterakan masyarakat. Kedua, tentang kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah guna percepatan pembangunan struktural di Indonesia. Dalam periode 5 tahun terakhir, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal
ekspansif secara konsisten untuk menciptakan akselerasi pembangunan nasional sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi agar tumbuh tetap tinggi dan berkesinambungan. Pelaksanaan program pembangunan nasional yang didukung dengan pertumbuhan ekonomi tinggi menjadi modal penting bagi pemerintah dalam mengupayakan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan fiskal ekspansif sejatinya juga merupakan strategi yang dijalankan pemerintah untuk menghindari opportunity loss sehingga sejalan dengan semakin tingginya pencapaian berbagai sasaran dan target pembangunan nasional. Untuk mendukung implementasi kebijakan fiskal yang ekspansif yang terarah dan terukur, pemerintah mengimplementasikan anggaran defisit yang didasari dengan penguatan pengelolaan kebijakan fiskal yang sehat dan berkesinambungan. Meskipun pemerintah menerapkan kebijakan anggaran defisit, namun kebijakan ini tetap dilakukan dengan upaya pengendalian atas berbagai risiko yang berpotensi menciptakan deviasi pada kinerja APBN. Upaya pengendalian risiko dalam APBN tercermin dari perkembangan tingkat defisit yang diupayakan berada dalam tren yang terus menurun. Pada tahun 2015 misalnya, defisit ditetapkan sebesar 2,59% terhadap PBD dan terus menurun menjadi 1,76% terhadap PDB pada tahun 2020. Sejalan dengan tren penurunan angka defisit tersebut, pembiayaan anggaran dari tahun ke tahun juga diupayakan secara presentasi tersebut terus mengalami penurunan. Meskipun defisit dan pembiayaan anggaran bergerak dalam tren yang semakin menurun sebagai upaya pengendalian, namun ini untuk diupayakan tanpa mengurangi pencapaian sasaran dan target pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut grafik keseimbangan premier dan defisit terhadap PDB. Selain itu, untuk meningkatkan upaya mitigasi dan pengendalian terhadap berbagai risiko dalam APBN, pemerintah tahun 2021 juga melakukan penguatan terhadap penerapan manajemen risiko fiskal yang berstandar internasional. Penguatan manajemen risiko fiskal ini dilakukan untuk mendukung perwujudan transparansi fiskal sekaligus meningkatkan efektivitas dalam kebijakan berkesinambungan APBN. Praktik penguatan manajemen risiko fiskal akan dilakukan pada berbagai eksposur risiko baik yang menciptakan dampak langsung kepada APBN maupun dampak tidak langsung. Kebijakan fiskal ekspansif yang diterapkan pemerintah pada tahun 2021 juga dilakukan secara terarah dan terukur sebagai instrumen stimulus bagi perekonomian di tengah potensi masih tingginya dampak dan risiko pandemi COVID-19 bagi APBN, masyarakat dan perekonomian nasional. Selain itu, kebijakan fiskal ekspansif konsolidatif juga akan dijalankan untuk mendukung pencapaian berbagai sasaran dan target pembangunan nasional dengan tetap mengedepankan pengelolaan fiskal yang fleksibel dan berkelanjutan. Hal tersebut akan ditempuh melalui berbagai langkah, yaitu 1. Mengendalikan defisit anggaran pada kisaran 3,21 sampai 4,17%. 2. Menjaga risiko utang terhadap PDB pada kisaran 36,67 sampai 37,97%. 3. Mendorong negatif keseimbangan primer menurun. Pengembangan sumber daya manusia Indonesia adalah bagian dari proses dan tujuan dalam pembangunan nasional Indonesia. Oleh karena itu, pikiran-pikiran pembangunan yang berkembang di Indonesia ini sangat dipengaruhi oleh kesadaran yang semakin kuat akan terhindarnya keikutsertaan bangsa Indonesia dalam proses global yang sedang berlangsung. Diharapkan proses ini membawa keuntungan dan mendorong proses pembangunan nasional.
Pada waktu bersamaan, bangsa Indonesia juga menghadapi tantangan untuk mengejar ketertinggalan dari bangsa-bangsa lain yang telah lebih dahulu maju. Oleh karena itu, pembangunan bangsa yang maju dan mandiri untuk mewujudkan kesejahteraan yang mengharuskan dikembangkannya konsep pembangunan yang bertumpu pada manusia dan masyarakatnya. Atas dasar itu, untuk mencapai tujuan pembangunan demikian, titik berat pembangunan diletakkan pada bidang ekonomi dengan kualitas sumber daya manusia. Dalam konteks pembangunan nasional, pembangunan manusia yang seutuhnya, kemampuan profesional, dan kematangan kepribadian saling memperkuat satu sama lain. Peningkatan kapasitas dan kualitas suatu bangsa melalui pembangunan SDM yang unggul merupakan tugas bersama dalam menciptakan bangsa yang kuat dan negara yang makmur. Melalui SDM yang unggul, tangguh, dan berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa, namun juga dalam mendukung pembangunan nasional. Dalam kaitan ini terdapat beberapa hal yang harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan kualitas SDM, antara lain sistem pendidikan yang baik dan bermutu, peningkatan kapasitas SDM, penguatan peran agama dalam kehidupan sosial bermasyarakat, pembinaan dan pengembangan masyarakat terutama generasi muda. Mempertimbangkan peran strategi SDM bagi akselerasi pembangunan negara, kebijakan dan langkah strategi program kerja yang komprehensif mesti terwujud agar dapat mencetak banyak SDM Indonesia yang unggul dan mampu bersaing di tingkat global. Sinergi kebijakan antara pemangku kepentingan pada sektor terkait dan lintas sektor juga mutlak diperlukan guna menyatukan sumber daya dan potensi yang ada bagi percepatan pembangunan SDM di Indonesia. Upaya tersebut tentu saja membutuhkan kerjasama dari semua pihak, khususnya keluarga dalam hal pemberian pendidikan dan keahlian sesuai dengan standar yang diterapkan oleh pemerintah. Kesadaran serta semangat untuk terus meningkatkan kualitas diri dan daya saing juga diperlukan dari generasi muda yang merupakan agen pembangunan bagi bangsa ini. Selain itu, diperlukan pengawasan dan evaluasi untuk memastikan program-program yang ada berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja khususnya generasi muda. Dengan SDM yang berkualitas, target dalam pembangunan Indonesia akan lebih mudah tercapai. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.